memilih tidak jadi penonton, tapi memilih menjadi penggerak perubahan untuk Indonesia. Izinkan saya menyapa beberapa tamu kehormatan kita yang saya hormati Bapak Mantan Gubernur dan Ketua DPP Partai Nasdem, Bapak Wahidin Halim, selamat beliau. Yang saya hormati Ketua TKD dan Ketua DPP PKS Banten, Bapak Gembong Sumri, selamat beliau. Juga yang saya hormati pimpinan PKB DPP Banten yang hadir bersama kita di sini, serta para pimpinan DPD Tangerang, baik Partai Nasdem, Partai PKS maupun PKB, dan juga para calon anggota legislatif dan legislatif. Kami dari semua yang saya hormati, yang saya rasakan, warga Tangerang yang hadir bersama di GOR ini. Tepuk tangan buat semua yang hadir. Ibu Bapak, saya mau tanya, mengapa kita datang di sini? Perubahan. Kita ingin apa? Ingin apa? Sekali lagi ingin apa? Sambil angkat tangannya, ingin apa? Sekali lagi ingin apa? Biar anak Kita datang di sini karena kita ingin perubahan. Kenapa kita mau perubahan? Karena kita tahu kondisi hari ini ada banyak yang harus kita koreksi. Ibu bapak semuanya, apakah harga-harga kebutuhan pokok kurang atau mahal? Kurang atau mahal? Mau diteruskan? Yakin? Perlunya apa? Nih, kita Tangerang, lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Mau diteruskan? Perlunya apa? Perlu perubahan. Biaya pendidikan murah atau mahal? Kita teruskan aja yuk. Kita teruskan yuk. Nggak mau. Jadi maunya apa? Perubahan. Kalau sakit ke rumah sakit, gampang atau ribet? Murah atau mahal? Mau diteruskan? Kita pengennya, ayo sekalian, kita ingin perubahan. Dan perubahan itu membuat kebutuhan pokok harganya menjadi terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini keluarga-keluarga
bernama Alexis. Tahu? Di mana Alexis itu berada? Di Jakarta. Yang penting tahu namanya, jangan pernah salah ya. Alexis itu informasian diprotes. Para tokoh agama protes, tokoh-tokoh masyarakat protes, puluhan kali protes ke sana. Bisa nggak ditutup? Ya bisa ditutup. Bertahan, punya backing yang kuat. Lalu apa yang terjadi? Di 2017 di Jakarta terjadilah pergantian gubernur. Pergantian gubernur 2017. Lalu apa yang terjadi? Pertama yang dicoba di demo berkali-kali tidak bisa ditutup, akhirnya berhasil ditutup, cuma menggunakan selembar kertas dan satu lembar kertas dan satu tangannya kan? Satu lembar kertas dan satu begitu itu dikerjakan, apa yang terjadi? Tutup, langsung tutup. Itu namanya kewenangan. Betul tidak? Jadi kalau hari ini kita ingin perubahan kebijakan supaya petani kita dapat pupuk dengan harga murah, perlunya pergantian kewenangan. Buat kebijakan, bikin tanda tangannya berubah. Ingin lagi lapangan pekerjaan lebih mudah, maka kewenangan itu diberikan. Siap untuk bekerja bagi perubahan? Siap kerja mau semua? Nah, kewenangan itu akan diberikan lewat pemilu, lewat pilpres. Tanggal 14 Februari. Waktunya cuma 5 sampai 6 jam. Mulai jam 7 sampai jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sesudah 5 jam itu, maka 5 tahun kita akan menjalani kehidupan kita. Mau dilanjutkan yang sekarang? Perlunya apa? Nomornya berapa yang berubah? Jadi pada saat tanggal 14 Februari supaya ada perubahan, pilih nomor. Kalau kita ingin perubahan, maka kewenangan itu harus diberikan. Betul tidak? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Insya Allah perubahan dihadirkan untuk Indonesia. Insya Allah harga lebih murah. Insya Allah lapangan kerja lebih mudah. Insya Allah kesehatan menjadi terjamin. Amin aja dulu. Betul tidak? Kita aminkan. Jadi pada tanggal 14 Februari besok, pilihnya siapa? Bukan nggak ada Bapak Amin di situ. Adanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Jangan sampai nanti pilih. Tadi calonnya siapa? Oh, yang besok pilih Amin. Oke, pilih Amin. Ya, kotak suara. Buka kotaknya. Mana nih si Amin nggak ada di sini? Repot kita nanti. Jadi namanya siapa? Wakilnya Amin itu sing. Jadi Bapak sekalian, insya Allah ketika kewenangan diberikan, perubahan bisa kita laksanakan bersama-sama. Ibu Bapak sekalian, kondisi
tapi diterima nelayan, diterima petani, saya yakin ibu-ibu ikhlas di sini. Betul tidak? Ini terjadi problem tata niaga. Inilah yang harus diberesi, inilah yang insya Allah akan kita bereskan, dan inilah yang nanti menjadi jalan keluar atas masalah kemahalan pangan ini. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, saya bertanya nih, apakah korupsi di Indonesia masalah atau bukan? Kita biarkan atau diselesaikan? Harus selesaikan. Korupsi ada di mana-mana, bukan? Kita kembalikan KPK menjadi sebuah badan pemberantasan korupsi yang independen. Setuju? Koruptor dimiskinkan. Insya Allah dengan begitu maka pemerintahan kita bisa menjadi pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang transparan. Jadi sekalian kita berkumpul di sini. Saya ingin sampaikan terima kasih karena di beberapa kejadian ini hari Sabtu. Di beberapa kejadian itu di rumah, santai-santai di rumah. Kenapa? Ibu bapak telah menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Ketika kita di persimpangan jalan antara sekedar melanjutkan dan perubahan, ibu bapak saudara sekalian memilih dari pejuang yang memperjuangkan perubahan. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Saya ingin mengajak maju ke depan ke atas panggung para pimpinan, para ketua DPW, tiga partai, dan para pimpinan DPD, serta calon anggota legislatif untuk bersama-sama berdiri di belakang sini. Ibu bapak, saya ingin menjelaskan. Ini dari Tasik. Doni. Pendukung Anies. Pak, foto Pak sekali aja Pak, dulu Pak. ibu bapak sekalian. 0821. Ini yang bersama-sama depan panggung ini adalah calon legislatif. Ya, 626. harus kita pilih juga. Amin. Kenapa harus pilih juga? Kalau membuat keputusan, sebagian bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, sebagian harus bersama dengan DPR. Betul tidak? Kalau kita tidak memiliki kekuatan di DPR, maka bisa rencana-rencana perubahan itu mandek di DPR. Betul? Nih, saya kasih cerita ya. Dulu saya bertugas di Jakarta jadi gubernur. Jakarta ini unik, pemerintahnya punya saham Republik BIR. Coba, memang BIR itu ada tugas pembangunannya? Tidak. Negara, pemerintah kalau punya saham di perusahaan